Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skodi Aplikasi. Kali ini Skodi Aplikasi akan membahas satu buah aplikasi yang telah selesai dibuat, yaitu aplikasi reservasi pada kos ayam tentrem. Nah, di aplikasi ini terdiri dua hak akses, yaitu hak akses untuk administrator, yang kedua itu hak akses untuk pelanggan. Nah, aplikasi ini juga dibuat menggunakan framework ya. Kita di sini pakai menggunakan framework Laravel. Langsung aja kita masuk ke dalam demo aplikasinya. Kita login ke halaman admin terlebih dahulu dengan username atau emailnya admin@mail.com, @mail ya. Terus passwordnya adminnya 2 kali. Kita login. Nanti akan muncul halaman dashboard dari aplikasinya. Halaman dashboard kita bisa lihat seperti ini. Terus yang perlu kita inputkan terlebih dahulu itu ada di master data, seperti menginputkan data admin, yang mana kita gunakan untuk login ke dalam adminnya nanti, data bank untuk data transaksi nanti. Kalau misalnya nanti kan untuk transaksi upload bukti, sebelum upload bukti kan kita kirim ke rekening, nanti bisa edit di sini nomor rekening masing-masing dari kos ayam tentremnya. Kalau cuma satu rekening, inputkan satu. Kalau ada mandiri silakan inputkan data lainnya. Terus di sini ada berita, yang mana berita ini hanya sekedar informasi berita yang mana bisa diakses oleh user nanti di halaman berita. Terus di sini ada data booking. Data booking ini adalah ketika si pelanggan melakukan reservasi kamar, itu nanti akan masuk ke halaman booking ya. Jadi nanti masuk ke halaman booking. Nanti kita coba. Terus data kamar. Nah, terlebih dahulu sebelum melakukan reservasi pastikan data kamarnya ada. Ada ya. Jadi di sini ada 4 data kamar yang sudah diinputkan, 2 yang aktif, 2 juga yang tidak aktif gitu ya. Jadi nanti tinggal dicek aja. Nanti kalau misalnya mau nambah data kamar silakan ditambahkan data kamar. Terus di sini ada kategori. Nah, kategori sini kategori kamar ya. Ada kamar yang ber AC atau ada kamar yang pakai kipas angin, atau mau diedit nih, misalnya kamar VIP, kamar regional, kamar standar gitu ya. Bebas, terserah. Bisa diisi dengan penamaan masing-masing. Operasional ini untuk menginputkan biaya operasional yang telah dilakukan oleh Adem Ayam Tentrem, misalnya biaya operasional untuk PDAM, pembayaran listrik, pembayaran gaji mungkin, atau pembayaran operasional lainnya yang berhubungan dengan pengeluaran dari Ayam Tentrem. Terus di sini ada data pelanggan. Di data pelanggan ini tujuannya bisa menginputkan data pelanggan di sini, atau ketika misalnya ada yang proses daftar di sini. Nah, nanti kan nginputin nama sampai dengan username dan password akan otomatis masuk datanya ke sini. Itu ya. Nanti kita coba proses daftar. Jadi yang mendaftar nanti semuanya akan masuk secara otomatis ke sini. Kalaupun yang mau daftar secara langsung ke Adem Ayam Tentremnya silakan, bisa dengan cara tambah data. Tapi umumnya pendaftaran itu dari sini ya, karena kan pemesanannya online. Terus di sini ada pengaduan. Nah, untuk pengaduan itu bisa kita lihat kalau misalnya ada yang melakukan pengaduan di halaman pelanggan, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini misalnya Kiki kamar sebelah berisik. Nah, gitu ya. Itu pengaduan dari yang sudah ada akun di aplikasinya. Jadi login dulu ya baru bisa melakukan pengaduan. Data profil ini untuk mengupdate data profil dari rumah kos ayam tentrem, bisa diedit di sini kalau mau diedit. Jadi profil itu tidak lebih dari 1 ya, cuman 1 aja, jadi jangan ditambah. Jadi edit aja kalau mau diubah. Oke, selanjutnya apalagi di sini ada data reservasi. Data reservasi itu yang melakukan reservasi. Akan otomatis ketika ada yang melakukan reservasi. Nah, langsung aja kita coba ya. Kita coba langsung proses transaksinya. Kita daftar terlebih dahulu. Kita input misalnya namanya Reza. Alamatnya misalnya Jakarta. Input nomor teleponnya 0852 sekian.
Jenis kelaminnya itu laki-laki. Misalnya di sini kita masuk aja sebagai reza@mail.com atau @gmail.com. Reza gitu ya. Reza@gmail.com. Ini kita copy aja biar bisa login nanti. Kita langsung pendaftaran berhasil, silakan login, maka akan tampil halaman login di sini. Jadi kita tinggal masukkan aja email dan passwordnya Reza. Oke, tinggal login ke dalam aplikasinya. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini bisa melakukan reservasi. Kita cek data kamar. Nah, ini kan ada 2 nih tersedia. Kenapa cuma 2 tersedia? Karena di sini di data kamar itu status yang aktif itu cuma ada 2 gitu ya. Ada kamar yang ini kamar 01 dan kamar 002 itu yang aktif. Jadi yang tidak aktif itu tidak akan tampil di halaman home sini ya, di halaman data kamarnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kamar 01 dan 02 fasilitasnya apa saja, 1 kipas angin, 2, 3 kasur dan lain-lain ya. Untuk biayanya itu 560.000 per bulan, untuk hariannya itu 100.000 ya. Jadi kita bisa lihat juga. Kalau kita mau lihat detail kamarnya, silakan klik detail kamar. Nah, ini ya untuk deskripsinya. Jadi ini deskripsinya semuanya diinputkan dari administrator. Tuh. Terus di sini kita kembali nih. Kalau deskripsinya tuh fotonya lebih banyak ya yang tampilkan. Kita misalnya pilih kamar 02. Nah, ini reservasi kolom yang harus diinputkan. Kode reservasinya otomatis. Kita rencananya mau reservasi di tanggal 29. Tanggal reservasi ya, tanggal reservasi di tanggal hari ini. Tanggal check-in kita bisa pilih misalnya di tanggal 29. Terus tanggal check-out-nya kita bisa pilih misalnya ini kalau mau per hari ya. Kalau mau per hari berarti tanggal 30. Kalau mau 1 bulan berarti di bulan berikutnya gitu ya. Tanggal bulan 6 ini bulan 6, ini bulan 7. ID pelanggannya otomatis diambil berdasarkan yang login. Jumlah kamarnya itu 1, harganya ini otomatis semua ya. Harganya 560.000 per bulan gitu ya. Nah, ini tinggal inputin. Ini kan tadi kita pilih ya, sudah pilih catatannya apa. Terus nanti tinggal masukkan di sini catatannya tes mau booking atau mau reservasi. Statusnya di sini kita proses. Kalau sudah klik submit. Terus tinggal reservasi. Nah, kalau sudah reservasi, nah di sini udah selesai nih reservasi, masuk ke riwayat reservasi. Jadi selesaikan pembayaran reservasi. Jadi kalau sudah masuk ke sini, selesaikan pembayaran reservasi. Terus kita masuk ke data bank, pilih data banknya. Data bank ini kan baru 1 yang diinputkan tadi ya di data bank. Maka nanti munculnya cuma 1 di sini. Tinggal kita pilih bank. Terus rekeningnya, ini ya. Rekeningnya tinggal diinputin aja ya. Misalnya sekian. Terus bukti pembayarannya kita upload di sini. Kita upload, pilih gambar transfer. Oke, ini udah transfer ya. Udah transfer dengan nominal Rp560.000. Terus di sini kita tinggal pilih pemesanan. Ya, tanggal pemesanannya tanggal sekian. Kita klik submit. Booking berhasil, ditunggu konfirmasi dari admin. Nah, oke ya. Selesaikan pembayaran reservasi. Nah, kita masuk ke data reservasi. Nah, ini ada masuk data reservasi di tanggal 24 bulan 6 gitu ya. Atas nama Reza di kamar 02, jumlahnya 1. Tanggal check-innya dia mau tanggal 29 dan check-outnya di tanggal 29 juga di bulan berikutnya. Totalnya dia pesan paket yang bulanan. Ini masih diproses. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat juga di data booking.
Di data booking ini juga masuk juga dia sebagai resa 560.000, masuk bukti pembayarannya di sini. Itu ya, masuk bukti pembayarannya di sini. Kalau bukti pembayarannya sudah pas, nanti tinggal masuk ke reservasi. Kita tinggal edit ya, edit statusnya. Yang awalnya kita proses ini kalau misalnya bukti bayarnya itu nggak valid atau nggak masuk dan lain-lain, itu bisa kita batalkan atau kita tolak. Tapi kalau misalnya valid, itu berhasil dikonfirmasi gitu ya, berhasil dikonfirmasi. Kalau misalnya ini di booking, statusnya di booking, itu kalau udah bayar sama ya. Terus lunas, kalau dia sudah lunas gitu ya. Terus selesai, dibatalkan, ada ditolak. Kalau selesai berarti dia sudah selesai melakukan reservasi atau sudah selesai masa cost-nya ya, masa cost-nya. Kita buat aja dulu berhasil dikonfirmasi, tinggal simpan data. Nah, di sini juga akan berubah berhasil dikonfirmasi. Nah, kalau misalnya sudah konfirmasi dan juga nanti orangnya sudah datang, boleh mau diedit lagi statusnya diubah jadi selesai, silakan gitu ya. Oke, begitu kira-kira untuk penjelasan di bagian adminnya, dan konfirmasi sudah berhasil dan reservasi juga sudah berhasil. Kalau kita lihat di sini di data riwayat reservasi, nah dikonfirmasi berhasil dikonfirmasi, statusnya udah berubah gitu ya. Nanti kalau misalnya diubah jadi statusnya lunas, di sini juga dikonfirmasi kalau itu sudah lunas. Nah, nanti tinggal di tanggal 29 di bulan ini, nanti silakan datang ke kos Ayam Tentrem untuk melakukan check-in dan tunjukkan aja riwayat reservasi yang sudah dikonfirmasi oleh admin. Nah, begitu. Nah, untuk di bagian laporan sendiri, kita bisa lihat di sini ada data admin. Ini adalah output dari apa yang sudah diinputkan di bagian master data. Jadi misalnya bisa kita lihat laporan reservasi ini misalnya. Kita bisa cetak laporannya itu berdasarkan keseluruhan data. Jadi seluruh reservasi akan kita tampilkan mulai dari aplikasi ini digunakan. Atau misalnya kita bisa memfilter berdasarkan tanggal reservasi gitu ya. Ada nggak yang reservasi di bulan ini misalnya, kita cek tanggalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Di bulan ini kita cek ada nggak yang melakukan reservasi, kita cek. Oh, ini masih ada kendala ya. Jadi nanti kita coba perbaiki juga di sini. Nah, jadi nanti tinggal di print preview aja. Jadi itu tinggal tampil nanti halaman laporannya untuk menampilkan tanggal yang melakukan reservasi di tanggal atau di bulan tersebut dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasannya. Ini sudah oke, tinggal ada salah satu fitur aja yang belum jalan, akan kita maksimalkan segera. Kurang lebih fiturnya seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.